Yang juga menjadi sorotan, saudara, polisi menangkap terduga pelaku mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan teman korban yang dikenal lewat media sosial. Niat hati membakar sampah, seorang pemuda dikagetkan dengan isi karung yang dikiranya sampah. Ternyata karung berisi jasad mutilasi. Sontak warga geger. Pasalnya, karung itu sudah ada di lahan kosong di kawasan Pancoran Mas sejak 24 Juli dan mengeluarkan aroma tak sedap. Pada 4 Agustus sore hari sekitar jam setengah 4, saya ingin membakar sampah. Pada saat saya membakar sampah tersebut, saya tidak curiga apapun karena mengira itu sampah. Pas saya mau geser, itu baru kelihatan potongan tubuh. Itu sejak kapan sih berada di situ? Kalau dari kakak saya itu dari tanggal 24 Juli, pagi jam 6.55. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku yang tega membunuh dan memutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung. Pelaku yang merupakan teman korban ditangkap saat melarikan diri di wilayah Panimbang, Pandeglang, Banten. Antara pelaku dan korban saling kenal lewat media sosial. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang. Bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal. Polisi memeriksa intensif pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan serta menyita barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban yang dijual pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Pemilik kontrakan tidak menduga salah satu orang penghuni kontrakan adalah pelaku mutilasi. Ia mengaku tidak mengetahui aktivitas sehari-hari pelaku. Pemilik kontrakan di Gang Belimbing, Kelurahan Cipayung tidak mengira salah satu penyewa kontrakan merupakan pelaku mutilasi yang jasadnya ditemukan di tanah kosong dan berada di Kafling Depkes, Depok, Jawa Barat. Pemilik kontrakan bilang pelaku menyewa satu kontrakan bersama dengan satu temannya. Ia mengaku kaget rumah yang pelaku menghabisi nyawa korban di rumah kontrakannya. Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti. Sendiri atau berdua? Dia ngakunya sama ibu apa? Ngakunya berteman. Usahanya apa gitu? Kalau usahanya saya nggak tahu, dia bilangnya itu kerjanya di Depok gitu aja, jadi deket kalau di sini. Iya, nggak tahu. Kalau sehariannya itu saya nggak tahu, soalnya saya pas dia udah kasih DP, terus kita kasih kuncinya, udah selebihnya nggak ketemu. Iya. Nah pas tahu begini gimana Bu? Ya pasti saya shock ya, karena namanya saya punya rumah gitu kan, pas tiba-tiba saya ditelepon gitu kan, ada yang baru kontrak tuh. Ya udah saya langsung ke sini. Nah, pas bersih-bersih rumahnya sudah kosong, gimana Bu kondisinya? Ya saya biasa aja. Rumah bersih nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Paling kayak tisu. Lebih lengkap soal kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Yanivan Prapta di Depok, Jawa Barat. Jihan, untuk saat ini polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Lalu fakta-fakta apa saja yang telah ditemukan oleh kepolisian? Ya, benar sekali Juno dan juga saudara, olah TKP telah dilakukan oleh penyidik dan tim Inafis Polda Metro Jaya. Namun sebelum kita membahas terkait dengan temuan yang berhasil diamankan oleh polisi, saya akan menggambarkan terlebih dahulu bagaimana situasi di area kontrakan 2 lantai yang berada di wilayah Gang Belimbing, Cipayung, Depok. Seperti yang Anda bisa lihat, sudah
terpasang garis polisi di rumah kontrakan berlantai 2 dan tidak ada aktivitas yang terlihat dilakukan. Kalau kami pantau sejak siang tadi, memang kondisi kontrakan yang sempat dilakukan olah TKP di kemarin ini terlihat tidak berpenghuni lagi begitu ya, yakni di lantai 1 ini terlihat kosong. Lalu juga kalau tadi kami melihat di area lantai 2 ini ada seperti satu buah kamar dengan ruangan tamu ataupun ruang keluarga. Nah, olah TKP sebenarnya sudah dilakukan dan kalau dari temuan polisi ini ditemukan bercak darah, lalu garis polisi masih terbentang dan kasusnya ini sebenarnya bermula dari penemuan mayat di salah satu lokasi lahan kosong di Kafling Depkes Pancoran Mas Depok oleh warga yang hendak membakar sampah. Nah, memang sampai dengan saat ini kami juga tadi sempat bertanya dengan warga sekitar yakni tetangga dari lokasi ini, memang mereka tidak mengetahui begitu ya pada saat kejadian ini terjadi seperti apa di tanggal 23 Juli lalu. Namun kalau berdasarkan informasi yang kami terima begitu ya dari berita-berita yang beredar bahwa kronologi peristiwa ini berawal dari adanya perselisihan antara korban dan juga pelaku yang mana akhirnya eksekusi ini terjadi di area lantai 2 ataupun di lantai atas kontrakan ini. Nah, memang kemudian berakhir dengan cekcok dan juga penusukan begitu ya pelaku terhadap atau pelaku menusuk korban begitu ya, yang mana jasadnya ini dibuang ke lokasi yang juga berada di Depok. Nah, ini ditemukan oleh warga yang hendak membakar sampah di tanggal 4 Juli lalu, yang mana warga tersebut ini juga sudah dimintai keterangan oleh polisi sebagai saksi. Ya, Jihan, untuk saat ini apa yang telah diungkap oleh pihak kepolisian terkait dengan motif dari pembunuhan dengan mutilasi dan kemudian keterkaitan antara pelaku dengan korban, informasinya berkenalan melalui media sosial? Ya, benar sekali Juno bahwa memang korban dan juga pelaku ini berkenalan melalui media sosial. Namun motif sampai dengan saat ini masih didalami oleh polisi, yakni ini disampaikan langsung oleh Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Namun memang ada dugaan bahwa ada perselisihan dan juga cekcok sebelum terjadinya pembunuhan dan juga mutilasi begitu ya. Sampai dengan saat ini juga sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh polisi, yakni ini meliputi saksi penemu jasad korban di lokasi penemuan, yang mana korban ini terbungkus dengan karung beras, lalu juga ada pemilik kontrakan, lalu istri korban, lalu tersangka. Sampai dengan saat ini kami juga berusaha menanyai sejumlah tetangga begitu ya dari area tempat kejadian perkara ini, namun memang kebanyakan maksud kami kebanyakan tetangga di sini ini tidak mengetahui kejadian perkara, maka dari itu memang kondisi ini juga masih didalami oleh pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini tim penyidik. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Yanivan Prapta dari Depok, Jawa Barat. Jangan beranjak, saudara. Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Bromo, Jawa Timur terus